Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Fauzia dari kelas 11 OTKP 2. Saya tinggal di Jalan Haji Cang, RT 04 RW 03, Kecamatan Cimanggis, Kelurahan Tugu, Kota Depok. Identitas perusahaan PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Jalan Raya Bogor, KM 29, RW 3, Pekayon, Kecamatan Pasarbo. Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahnya rahmat dan hidayahnya saya dapat melaksanakan praktek kerja industri atau prakerin dengan baik dan lancar. Begitu pula dalam menyusun laporan ini karena dapat diselesaikan dengan baik. Kewajiban ini merupakan satu saran dalam mendapatkan satu pengetahuan dan keterampilan kerja yang diperoleh di sekolah. Siswa ditempatkan di sebuah lembaga atau perusahaan untuk jangka waktu 3-6 bulan atau lebih agar memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai tenaga kerja profesional. Saya telah melaksanakan serta menyelesaikan prakerin di PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Kegiatan prakerin dan penyusunan laporan ini dapat terlaksanakan dengan baik berkat bantuan dari pihak terkait. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada kemudian Pujiati Rahayu SPDI selaku Kepala Sekolah SMK Karya Dharma 2. Ibu Nita Nurkhaimah SPDI selaku Wali Kurikulum. Ketiga, Ibu Minarti SPDI selaku Wakil Kesiswaan. Keempat, Ibu Yulia Iswantini SPDI selaku Kepala Program OTKP dan Guru Pembimbing Prakerin. Kelima, Ibu Fitriyanti Gobel ST selaku Wali Kelas. Keenam, Bapak dan Ibu Guru serta staf SMK Karya Dharma 2 yang telah bimbing saya. 7, Bapak Teguh Widodo selaku pimpinan di Panasonic Manufacturing Indonesia. Kedelapan, Bapak Mat Yasin dan Bapak Abu Yazidu Ulum selaku bimbing PKL dari pihak industri yang telah membimbing dan memberi pengalaman pekerjaan di PT Panasonic Manufacturing Indonesia atau PMI. Kesembilan, Bapak dan Ibu guru karyawan PT Panasonic Indonesia. 10, orang tua dan keluarga atas doa, perhatian, serta dukungannya. Dan semua pihak yang selalu memberikan dukungan serta bantuan dalam pelaksanaan prakerin ini. Saya harap laporan ini memberikan manfaat bagi yang membacanya. Daftar isi lembaran pengesahan. Kata pengantar daftar isi bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang dilaksanakan prakerin. B. Waktu dan tempat pelaksanaan prakerin. C. Tujuan dan manfaat pelaksanaan prakerin. D. Kelompok prakerin. Bab 2 tinjauan umum perusahaan. A. Profil perusahaan. B. Sejarah perusahaan. C. Misi dan visi. D. Gambar perusahaan. E. Struktur organisasi. Bab 3 landasan teori. A. Bidang kerja prakerin. B. Pelaksanaan prakerin. C. Faktor pendukung dan penghambatan. D. Kendala atau hambatan prakerin. E. Cara mengatasi kendala atau hambatan prakerin. Bab 4 penutup, kesimpulan, saran, daftar pusat, dan lampiran-lampiran. Tujuan dan manfaat pelaksanaan prakerin. 1. Tujuan prakerin dalam dunia industri. A. Meningkatkan, memperluas, dan menetapkan keterampilan yang membentuk kemampuan siswa sebagai bekal untuk memasuki lapangan kerja yang sesuai dengan program keahlian. B. Memperoleh masukan untuk memperbaiki dan mengembangkan kesesuaian pendidikan kejurusan. C. Meningkatkan pengalaman siswa pada aspek-aspek usaha potensial dalam lapangan kerja. 2. Manfaat prakerin dalam dunia industri. A. Menambahkan keterampilan mengetahui gagasan seputar dunia usaha serta industri yang berprofesional dan handal. B. Membentuk pola pikir siswa-siswi agar berkonstruktif
baik serta memberikan pengalaman dalam dunia industri maupun dunia kerja. C. Mengenalkan siswa-siswi pada pekerjaan lapangan di dunia industri dan usaha sehingga pada saat mereka tertuju ke lapangan pekerjaan yang sesungguhnya dapat beradaptasi dengan cepat. Bab 2. Tinjauan umum perusahaan. Profil perusahaan. PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Jalan Raya Bogor, KM 29 RT 1 RW 3 Pekayun, Kecamatan Pasar Bo, Kota Jakarta Timur. Sejarah perusahaan. PT Panasonic Manufacturing Indonesia 1954 dengan semangat komersialisme untuk produksi alat komunikasi bagi bangsa Indonesia pada tahun 1954, DRS Haji HTP Muhammad Gobel mendirikan PT Transistor Radio Manufacturing di Cawang, Jakarta merupakan pelopor dari pabrik radio transistor pertama di Indonesia dengan brand T Cawang. 1957, DRS Haji HTP Muhammad Gobel menerima beasiswa Plan di mana beliau melanjutkan studi ke Jepang dan bertemu dengan Mr. Nosuke Matsuhita. Berdirinya dengan Matsuki Electric Industries CO. Led, di mana di 1960 pendatangan perjanjian kerjasama Hutchison Cooperation Agreement antara PT Transistor Radio Manufacturing dan Matsuhita Electric Industries CO. di Jepang. 1962, berdasarkan perjanjian kerjasama PT Transistor Radio Manufacturing, produksi televisi tanpa warna pertama agar masyarakat Indonesia dapat menyaksikan Asian Games Jakarta. Produksi pertama diberikan kepada Ibu Negara Indonesia, Ibu Fatmawati Soekarno. Dan 1970, peresmian PT Panasonic Manufacturing Indonesia atau PT Nasional Gobel, dan 1974 peresmian PT Met Gobel, sebuah pabrik lokal yang menunjukkan aktivitas perdagangan dan produk-produk impor dan Matsuhisa ke Indonesia yang tidak produksi oleh PT Nasional Gobel. PT Met Gobel mengimpor baik produk elektronik butuh konsumen maupun produk elektronik membutuhkan kerja seperti perangkat penyiaran dan perangkat modal untuk pabrik. Peresmian Matsuhita Gobel Induction Production dengan misi untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Visi dan misi PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Visi After Life After Work. Panasonic berkomitmen untuk menciptakan hidup dan dunia yang lebih baik serta berkontribusi untuk terus mengembangkan masyarakat dan kebahagiaan manusia di seluruh dunia. Visi meningkatkan tanggung jawab kami sebagai industrialis. Kami akan mengabadikan diri demi kemajuan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha kami dengan meningkatkan kualitas hidup di seluruh dunia. Panasonic juga mempunyai 7 prinsip perusahaan. 1. Utamakan berbakti kepada negara melalui industri. 2. Utamakan perilaku jujur dan adil. 3. Utamakan kerjasama dan keselamatan. 4. Mengutamakan pertujuan dengan baik. 5. Utamakan ramah tamah dan kesatria. 6. Utamakan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. 7. Utamakan bersyukur dan terima kasih. D. Gambar perusahaan. Melalui brand yang terkenal secara umum dengan namanya Panasonic, Panasonic Corporation yang berpusat di Osaka, Jepang ini merupakan manufaktur kelas dunia di bidang produksi elektronik, khususnya untuk kebutuhan konsumen awam dan bisnis. Di Asia Afrika, Panasonic muncul pertama kali dengan dirinya pabrik pertama di Thailand pada tahun 1961. Beberapa tahun berikutnya operasi Panasonic di kawasan ini pun berkembang. Saat ini operasi ada di 6 area regional, 80 negara termasuk Indonesia. Bab 3. Landasan teori bidang kerja prakerin. Operasi produksi adalah karyawan di sebuah perusahaan produksi yang memiliki beban kerja
dan bertanggung jawab untuk mengoperasikan mesin produksi agar dapat menghasilkan produksi jadi atau setengah jadi. Setelah itu, produksi juga merupakan seorang karyawan yang mengoperasikan peralatan atau mesin untuk membantu proses pembuatan, perkaitan, pemasangan, dan langkah-langkah dalam jalur produksi. B. Pelaksanaan prakerin. 1. Mempres manual. Mempres manual ada sebelum mengepres manual chassis, beberapa peralatan harus dipersiapkan, diantaranya sebagai berikut. A. Chassis 2400. Chassis 2400 adalah komponen di dalam radio yang mempunyai untuk mencari gelombang radio. B. Paku emas adalah paku yang berukuran sekitar 1 atau 2 cm saja, berwarna emas, berfungsi untuk sangkutan tali atau benang yang akan berputar mengelilingi chassis. C. Baut plastik adalah baut yang bertekstur plastik yang berwarna putih, sangat kecil ukuran dan berfungsi untuk mengunci paku dalam pada chassis. D. Diagram. Diagram atau biasa juga disebut dengan diagram lingkaran putih besar diletakkan di posisi tengah chassis, berfungsi untuk mengaitkan tali dari awal dan sampai akhir. Tali tersebut akan bertemu dengan lingkaran diagram. E. Pres chassis adalah tempat untuk mengepres secara manual dan tenaga benda yang mesin mengepres dan baut dan paku yang sudah disatukan. Letakkan chassis di tempat presan, kemudian ambil paku dan baut jadi satu. Setelah itu, masukkan paku dan baut tersebut ke dalam lubang yang sudah ada di chassis. Tahapan akhir mengepres manual chassis. Presan chassis yang cara menaruh chassis yang siap dipres di bawah presan itu, kemudian tarik ke bawah gagang presan tersebut hingga semua menyatu dan kuat. Setelah itu ambil diagram dan letakkan di chassis tersebut. 2. Menggulung chassis menggunakan benang. Tahapan persiapan menggulung chassis menggunakan benang. Sebelum menggulung chassis menggunakan benang dan beberapa peralatan yang harus dipersiapkan antara lain sebagai berikut. A. Chassis yang sudah dipres. Chassis yang sudah dipres adalah chassis yang sudah terdapat baut, paku, dan roll di dalamnya, berfungsi untuk mencari gelombang radio. B. Benang atau tali putih. Benang adalah tali putih yang panjang, teksturnya seperti benang jahit, berfungsi untuk mengikat chassis. C. Pointer adalah jarum oranye pada chassis yang berfungsi untuk mengait benang yang sudah terpasang di chassis. D. Greenbone. Lem greenbone adalah lem yang berwarna hijau kebiruan yang mempunyai bau sangat hangat, strukturnya cair, dingin bila terkena kulit, berfungsi untuk menguatkan pegangan pointer dan benang. Tahapan pelaksana menggulung chassis menggunakan benang. Pertama, ambil chassis dan benang. Benang tersebut disangkut di diagram, diputar di dalam diagram keempat menuju ke diagram lagi. Diputar dari diagram keempat roll dan maju ke diagram lagi. Tahapan penyelesaian menggulung chassis menggunakan benang. Jika benang sudah tersangkut semua, lalu putar tuning ke kiri hingga mentok. Setelah itu menyangkutkan jarum di bawahnya benang. Pada saat chassis tersebut tarik ke kiri hingga faktor pendukung dan penghambat prakerin. 1. Faktor pendukung. A. Para pengurus yang baik dan ramah membuat saya merasa nyaman saat prakerin. B. Keakraban yang terjalin antara para pengurus dan siswa prakerin membantu saya tidak canggung. C. Para pengurus selalu mengajarkan hal-hal positif, menasehati siswa tentang agama untuk melakukan kegiatan. 2. Faktor hambatan. A. Kurangnya pengalaman. B. Kami belum begitu pengalaman sehingga pekerjaan yang saya kerjakan kadang tersendat-sendat. C. Kurangnya keterampilan dan keaktifitasan siswa. D. Keterampilan dan keaktifitasan yang saya masih kurang karena saya belum tertuju ke lapangan kerja. E. Kurangnya menguasai peralatan kantor. F. Ada beberapa peralatan kantor yang belum saya kuasai sehingga saya harus
mengulangkan waktu terlatih terlebih dahulu. G. Teori dan prakerin yang tidak sesuai. H. Kurangnya sesuai antara teori dan prakerin yang diterima sekolah dengan pelaksanaan atau prakerin pekerjaan yang sesungguhnya di lapangan kerja menyebabkan hasil yang dicapai kurang maksimal dalam pelaksanaan. D. Kendala atau hambatan prakerin. 1. Saat pertama kali mengerjakan tugas dan melaksanakan prakerin, kita hanya diberikan pengarahan sebentar oleh pembimbing mengenai tahapan-tahapan mengerjakan tugasnya, sehingga pada awalnya melaksanakan prakerin kerja lapangan masih mengalami kesulitan dan pengerjakannya. 2. Proses penyesuaian diri dengan lingkungan tempat pelaksanaan prakerin, situasi kerja yang menuntut kita untuk bisa cepat, tepat, teliti, dan benar dalam mengerjakan tugas terbilang lambat. 3. Kesibukan lain dimiliki oleh pembimbing prakerin membuatnya terkadang berada di luar ruangan sehingga kita tidak mendapatkan bimbingan yang maksimal. Bab keempat, penutup. A. Kesimpulan dari proses perkaitan radio 2400 di PT Panasonic Manufacturing Indonesia dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu 1. Membutuhkan banyak pengetahuan tentang alat yang ada di dalam radio seperti PCB, caci, skala, band bond, dan lain-lain. 2. Dalam perkaitan radio kita akan menemukan banyak peralatan dan bahan-bahan. Dalam ini kita harus mengetahui fungsi dan prinsip kerja. 3. Perkaitan radio 2400 membutuhkan waktu sekitar 11 jam untuk mencapai target, yaitu 650 radio. 4. Perkaitan radio membutuhkan ketelitian dan konsentrasi karena apabila tidak teliti dan konsentrasi dapat menyebabkan hal yang tidak diinginkan. B. Saran dari proses perkaitan radio 2400 yang telah dilaksanakan di PT Panasonic Manufacturing Indonesia dapat disarankan beberapa saran, yaitu 1. Berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan. 2. Pastikan memakai APD dengan baik dan benar. 3. Cek mesin dengan teliti apakah mesin masih dapat digunakan atau tidak. 4. Laporan masalah ke pembimbingan bila mesin tidak dapat digunakan. 5. Tetap fokus dalam mengerjakan. 6. Dilarang mengobrol saat kerja langsung.